Justin Hubner debut, Cerezo Osaka menang 1-0. Calvin Verdong berambisi bawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Ragnar berhasil bujuk oleh Romeni. Media Vietnam blunder gara-gara M. Tahir. Pernyataan Erick Thohir soal Piala AFF bikin geger. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar pertama datang dari Calvin Verdong. Ya, bek kiri Nijmegen yakni Calvin Verdong berambisi membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 dan membuat Belanda menyesal tak acuhkan dirinya. Calvin Verdong menjadi salah satu pemain keturunan yang santer dikabarkan bakal segera dinaturalisasi PSSI untuk membela skuad Garuda. Hasrat Calvin Verdong bermain untuk timnas Indonesia tak lepas dari keinginan membuktikan kepada Belanda yang tak mengacuhkannya. Meski sebenarnya sudah pernah memperkuat tim nasional Belanda U15 hingga U21, namun ia tak sekalipun dipanggil ke tim senior. Di usianya yang sudah 27 tahun, Calvin Verdong merasa sadar diri bahwa kesempatan bermain di level senior timnas Belanda nyaris tidak ada. Sementara bermain untuk timnas Indonesia menurutnya lebih realistis, Calvin pun menyoroti usaha skuad Garuda untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026. Sepak bola berkembang di negara Indonesia ini. Mereka masih bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bayangkan kalau mereka berhasil lolos. Tiba-tiba saya masuk Piala Dunia, tidak ada yang akan menyangka. Tutur Calvin Verdong. Beberapa alasan itu yang membuat Calvin Verdong ingin membawa timnas Indonesia mencapai putaran final Piala Dunia 2026. Sekaligus mewujudkan misi pribadinya, yakni membuat Belanda menyesal karena tak mengacuhkan dirinya dan memanggil ke timnas senior. Kabar selanjutnya datang dari Justin Hubner. Ya, pemain timnas Indonesia Justin Hubner akhirnya berhasil debut pada laga Cerezo Osaka kontra Nigini. Cerezo Osaka memasukkan nama Justin Hubner dalam daftar susunan pemain melawan Nigini pada Minggu 7 April 2024. Dalam laga itu, Cerezo Osaka menang 1-0 dari gol Leonardo de Souza pada menit ke-69, yang membuat tim berhasil mencuri poin penuh dari tuan rumah. Unggul 1-0 membuat Akio Kogiku melakukan pergantian dengan memainkan skema bertahan, termasuk menarik striker Cerezo Osaka, yakni Lucas Fernandes dengan menurunkan Justin Hubner di menit ke-87. Justin Hubner pun berhasil mempertahankan keunggulan di sisa pertandingan dan babak perpanjangan waktu. Atas hasil tersebut, Cerezo Osaka tetap berada di posisi 3 klasmen sementara J-League dengan 15 poin. Sementara Niigata tertahan di posisi 14 dengan raihan 8 poin. Selanjutnya, Cerezo Osaka akan menjamu Kawasaki pada Sabtu 13 April 2024 mendatang. Debut Justin Hubner ini pun menuai pujian dari beberapa awak media, yang menyebut debut Justin Hubner sukses dan tampil memukau di lapangan. Justin Hubner tampil solid mengawal lini pertahanan Cerezo Osaka, sehingga mampu membuat Cerezo Osaka unggul 1-0, sekalipun dibombardir oleh tuan rumah. Kabar selanjutnya datang dari Ragnar Oratmangun. Ya, Ragnar Oratmangun turun tangan bujuk oleh Romeni gabung timnas Indonesia. Jika misinya berhasil, ini serang skuad Garuda akan makin sangar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bakal ada beberapa pemain naturalisasi baru sebelum Juni 2024. Nama oleh Romeni yang kini bermain di FC Utrecht masuk radar bersama dengan bek Nijmegen Calvin Verdong. Keduanya mengaku sudah dihubungi PSSI. Ragnar yang sudah lebih dulu dinaturalisasi mengatakan saat ini Romeni sedang mempertimbangkan apakah ingin gabung timnas Indonesia atau tidak. Tapi Ragnar tak akan diam saja. Pemain Fortuna Sittard itu mengaku bakal merayu Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia. Iya, benar, Romeni sedang menimbang-nimbang.
Terakhir kali saya berbincang sama dia itu saat sebelum saya ke Indonesia untuk pertandingan melawan Vietnam, kata Ragnar Oratmangon. Saya kurang tahu pasti apa yang dia pikirkan sekarang, tapi nanti saya akan menghubungi dia tentang apa yang akan dia putuskan, ujar Ragnar Oratmangon. Jika jadi dinaturalisasi, pengalaman Romeni di Eropa tentunya akan sangat membantu skuad Garuda. Dia merupakan penyerang yang bisa ditempatkan sebagai target man ataupun winger kanan. Dengan demikian, sang striker bisa bekerja sama dengan Ragnar Oratmangon yang merupakan winger kiri. Sejauh ini, Romeni baru mencetak 1 gol dari 13 laga di Eredivisie. Statistik pemain berdarah Medan itu tak terlalu mentereng lantaran dirinya kerap bermain dari bangku cadangan. Menarik dinantikan duet Ragnar dan Romeni di lini serang timnas Indonesia. Kabar selanjutnya datang dari media Vietnam. Ya, media Vietnam membuat heboh pecinta sepak bola Indonesia pada Minggu 7 April 2024. Media Vietnam memang kerap menyindir atau sekedar mengomentari perkembangan sepak bola Indonesia. Terlebih, rivalitas dua negara asal ASEAN tersebut baru saja saling bentrok di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Vietnam yang kini tak segarang dulu mulai menguliti proses naturalisasi timnas Indonesia. Ya, memang akhir-akhir ini skuad Garuda mulai berkembang setelah PSSI bergerak aktif mencari pemain keturunan apik yang ingin membela timnas Indonesia. Proses tersebut berbuah manis. Bersama Sintayong saat ini, timnas Indonesia melesat di papan ranking FIFA dengan duduk di peringkat ke-134 dunia. Namun, dengan aktifnya proses naturalisasi membuat drama dari pemain lokal yang kemarin keluar dari mulut pemain PSBS Biak, yakni M. Tahir. M. Tahir menyebut kekuatan pemain lokal dan keturunan 11-12 dan bisa ditandingkan. Drama kecil tersebut membuat media Vietnam menggoreng timnas Indonesia. Media Vietnam Detau 247 mengunggah postingan di Facebook dengan desain Muhammad Tahir yang mengkritik proses naturalisasi timnas Indonesia. Detau 247 menambahkan caption drama isu naturalisasi sudah memecah belah sepak bola Indonesia. Namun ada yang keliru dalam postingan tersebut, yakni dengan memasangkan bendera Belanda pada pemain keturunan. Dan putra Rizky Ridho ikut ditempeli bendera Belanda bersama Ragnar Oratmangon, Justin Hubner, Jahit Zas, Tom Haye, dan Nathan Joawon. Hal ini langsung menjadi buah bibir supporter timnas Indonesia di lini masa X. Pasalnya, Rizky Ridho merupakan pemain murni kelahiran Indonesia. Pemain berusia 22 tahun itu lahir di Surabaya dan mengawali karir sepak bolanya bersama SSB dan mulai dilirik Persebaya U20 pada 2018 lalu. Meski mendapat sindiran dari berbagai pihak, proses naturalisasi masih akan terus dilanjutkan oleh PSSI. Kabar selanjutnya datang dari Erick Thohir. Ya, Ketum PSSI Erick Thohir mempunyai satu fokus untuk timnas Indonesia. Skuad Garuda harus mengontrol ranking FIFA. Piala AFF hanya jadi trial. Hal itu diungkapkan oleh Erick Thohir kepada sejumlah pewarta, termasuk beberapa media. Sudah 1 tahun PSSI di bawah kepemimpinan mantan Presiden Inter Milan itu, Indonesia memang melejit di ranking FIFA. Dalam peringkat FIFA terbaru, Indonesia ada di posisi ke-134. Posisi Indonesia itu sudah melesat 21 anak tangga dibandingkan tahun lalu. Meski mengungkapkan pandangan pribadi, Erick Thohir tetap menegaskan harus berembuk dengan semua stakeholder sepak bola di Indonesia. Hari ini peringkat dulu ya, kan tidak mungkin peringkat 100 juara Asia Cup. Itu peringkat 50-an ke bawah untuk juara Asia, kata Erick Thohir dalam diskusi dengan beberapa media. Kembali, ini yang saya tawarkan kepada nanti Liga, Exco, dan stakeholder. Jangan debut pusir di udara yang nanti membingungkan persiapan semua. Kalau saya sudah pernah mengeluarkan, SEA Games kita fokus, Asian Games kita kirim tim muda, di AFC Senior dan U23 kita harus serius, di AFF sebagai trial saja, kata Erick Thohir menambahkan.
Lonjakan 8 anak tangga timnas Indonesia di ranking FIFA bulan ini tak membuat Erick Thohir cepat puas. Dia kembali menegaskan target 100 besar. Sejak awal, saya mau targetnya 100 besar. Hari ini 134. Semua menulis loncatan tertinggi. Soa, belum 100. Jangan euforia terlalu dini. Ini naik 8 peringkat. Dari banyak negara, Indonesia paling banyak. Belum 100 ambisius. Itulah saya, kata Erick Thohir. Selain memperbaiki ranking FIFA, timnas Indonesia sudah mencetak sejarah baru di era PSSI-nya Erick Thohir. Tim Merah Putih lolos ke babak gugur Piala Asia untuk pertama kalinya pada Januari lalu.